Bentar, ini masih ada yang mau masuk lagi. Oke. Nah, sembari kita jalan ya ini ya, kita akan lihat dulu BTC potensinya bagaimana. Jadi teman-teman yang udah join hari ini, malam ini selamat datang di analisis kita malam ini. Semoga analisa kita malam ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita sudah selesai. Malam Bang. Oke, kita akan mulai dari daily time frame Waalaikumsalam. ya. Nah, jadi gini, Siap, siap. sebenarnya kalau BTC sendiri, kalau berdasarkan target price kan seperti yang teman-teman udah tahu ya, BTC itu berdasarkan analisa yang gua buat berpotensi untuk ke harga 87-an. Nah, karena kalau kita lihat berdasarkan harmony pattern, bentar ya, pada harmony pattern itu kenaikan C sama D berpotensi ke level 3 Fibonacci ini 1272, 141, 1618. Nah, berhubung sekarang masih berada pada level resisten kuatnya itu sebenarnya yang mana? Di 50 range-nya 60 sampai dengan saat ini. Kalau saat ini memang ada Fibonacci 0786. Nah, Fibonacci 0786 di sini. Nah, sekarang apakah BTC berpotensi untuk breakout? Pasti akan berpotensi untuk breakout kalau kita melihat berdasarkan historical data 2017. Nah, kalau lihat berdasarkan historical tersebut, maka kita mengharapkan BTC pada level saat ini pas juga ya. Kalau lihat Oktober kemarin 2017 memang terkonsolidasi juga sampai tanggal 20-an, besok itu masuknya ke first quarter moon, atau kalau lihat berdasarkan lunar kalender besok jam 3.27 atau setengah 4 pagi ya. Karena tanggal berapa sih? Tanggal 12 ya. Oh iya, pas berarti besok ya. Jadi besok subuh itu berdasarkan dari apa namanya, Astrohel itu pasti akan terjadi penurunan atau koreksinya kemana kita akan melihat berdasarkan support terdekat itu ada di sini ya, range harganya itu 52.800 sampai dengan ke harga 51.100. Nah, juga kalau kita lihat berdasarkan nah, kalau berdasarkan Fibonacci retracement dari harga 40.800 sampai dengan ke level resisten saat ini, maka kita akan melihat Fibonacci 05 dan Fibonacci 0618 karena memang Fibonacci tersebut adalah psychological support kalau memang sekarang bisa menjadi level support. Ini ya. Oke, seperti itu. Ntar gua ini dulu ya. Nah, di sini. Jadi kita punya dua support di sini. Pertama, kalau gua pribadi masih berfokus ke 53 sampai dengan ke 51,4. Tapi kalau berdasarkan sharp pattern, karena memang ini adalah sharp pattern, kalau sharp pattern itu kita pakai apa? Pakai cipher pattern. Tariknya dari mana? Di sini permulaan dari sharp pattern karena awal mula koreksi dari level tersebut. Terus di sini adalah A, di sini adalah B karena retrace-nya di Fibonacci 0618. Terus juga di sini ada C, lalu di sini ada D. Nah, berhubung di sini kan sebenarnya 1272 Fibonacci. 1272 Fibonacci-nya dari mana? Kita tarik dari sini, dari X ke C untuk mendapatkan 1272. Ini masih masuk toleransi sebagai ke shark karena kalau shark itu harusnya 113. Nah, potensi penurunannya adalah kalau kita berfokus kepada si shark tersebut berarti dari X ke A kita akan mendapatkan potensi penurunan dari level D itu ke 0,50618. Nah, ini adalah psychological support untuk di rasio Fibonacci-nya. Bentar ya satu-satu jadinya gue harus ini admit. Kalaupun ternyata level support ini jebol, maka teman-teman harus fokus taking long position 05, 0618 di harga 487, 4465 as a support level. Dengan stop lossnya mana? Stop lossnya teman-teman mau melihat berdasarkan rasio Fibonacci boleh 886
atau teman-teman mau lihat level support terdekat juga boleh. Level support terdekat berarti mana? 0,5 Fibonacci ini di harga 46.600. Ini berapa persen ya? 15% kalau nggak salah. Kalau dari range di sini berarti 15%. Bener nggak ya 15%? Bentar. Ya 15-16% gitu stop lossnya. Kalau untuk di spot market, kalau di future pasti boncos lah. Ini dia ya, apa namanya, Bitcoin kenapa berpotensi untuk koreksi, karena kalau lihat pada time frame 4H memang di sini tidak ada hidden bullish divergence pada saat ini ya. Juga kita melihat volume yang juga cukup kecil. Kenapa nggak ada hidden bull? Karena di sini ada potensi dead cross. Lalu kalau kita lihat pada time frame 1 jam dan time frame 15 menit, bentar lihat dulu ya. Nah, kalau time frame 1 jam di sini memang ada potensinya, cuma harus confirm dulu lah ya setidaknya. Harus confirm dulu pada level saat ini MACD-nya golden cross. Biar apa? Biar konfirmasi atau memvalidasi bahwa pada level saat ini berpotensi ke harga 59 sampai 60-an, karena memang patokannya adalah ke 59 atau 60-an, dan juga berdasarkan target price dari si apa ini namanya broadening wedge itu ya 58-an. Kita anggaplah ini udah kena target ya. Yang level saat ini udah kena target karena memang kena level resisten trendline juga. Itu dia. Ini adalah BTC. Nah, kalau untuk alt season sendiri itu kapan? Nah, kalau untuk alt season, gua itu masih berfokus kepada level resisten dari BTC dominance. BTC dominance itu di sini ya level resisten yang kita perlu perhatikan. Di range-nya berapa persen berarti tadi ya? 49,2 sampai dengan 48,1%. Nah, ini akan terjadi estimasinya di tanggal-tanggal 20-an atau minggu ketiga dari bulan Oktober, yang dimana memang bulan ketiga Oktober tanggal 20-an masuk ke fase full moon kalau kita lihat berdasarkan astrologi trading. Terus kalau kita lihat berdasarkan altcoin teman-teman berarti apa aja nih yang minta dianalisain pertama? Yang Koti ya. Koti kita lihat dulu. Teman-teman yang baru bergabung selamat datang. Yang belum matiin mic-nya tolong dimatiin dulu ya biar di guanya juga nggak feedback. Oke. Nah, ini analisa kapan ya? Ya, ini berarti kalau secara analisa Koti sebenarnya udah hit target ya, karena memang ini adalah cup, ini adalah handle, terus target price-nya udah kena. Terus sekarang apakah berpotensi untuk kita entry? Coba bentar kita lihat dulu ya. Ntar teman-teman nih masih banyak yang masuk juga. Kalau kita lihat berdasarkan daily time frame, oke, dari time frame juga ini jenuh karena dia udah dead cross dan MACD juga mengarah ke area bawah. Terus kita melihat di sini juga belum ada tanda-tanda divergence juga, apalagi hidden bull. Yang pada seharusnya memang pada level saat ini, jika ini adalah breakout dari test, daily time frame harus memberikan sinyal hidden bull dengan validasi MACD-nya golden cross. Kita lihat pada time frame 4H apakah ada hidden bull. Nah, coba bentar. Kalau time frame 4H sekarang itu ada, nah di sini ada bullish divergence time frame 4H. Berhubung sekarang Koti itu ada di level support yang tadinya ada level resisten, teman-teman mau pasang long itu di saat golden cross time frame 4H ya. Itu paling aman biar teman-teman gak kejar-kejar candle atau teman-teman tunggu breakout. Terus berhubung ini ya nah ini dia sebenarnya. Nah, gitu. Bentar. Kalau kita lihat berdasarkan harmoni, ini sebenarnya 113 ya. Ini sebenarnya 113
Kita tarik Fibonacci dari sini. Fibonacci-nya belum. Kita tarik dari sini ke sini, terus kita keluarin Fibonacci eksternal. Nah, ini kan Fibonacci 113 nih, penurunan B sama C-nya. Ini zigzag correction 1, 2, 3. Kalau kita gambarkan sharp pattern berarti seperti ini, coy. Ini Fibonacci 0618, ini 113 ya di sini, terus habis itu mana tuh barusan. Nah, kita akan mendapatkan potensi kenaikan itu range-nya Fibonacci 786. 786. Nah, diharapkan pada level tersebut itu bisa terkonsolidasi. Jadi ada dua ini ya, ada dua potensi di sini. Karena kita masih masuk menghitungkan ini sebuah double bottom atau bottoming. Kalau bottoming itu dia ada dua kategori. Pertama, di level ini dia akan terkonsolidasi seperti ini, lalu meneruskan trennya ke atas, atau ternyata harus breakout dari level resistennya. Bottoming tertahan di 113, konsolidasi pada level ini, berarti ini breakout dari level resisten ini ya. Lalu menuju ke target price berikutnya 1618, 1618 melihat dari mana. Di sini kita tarik dari bottom sampai ke neckline, terus kita taruh di level support atau resisten pada awalnya. Mendapatkan target price berikutnya 0,80, jadi masih ada potensi untuk all time high untuk KOTI. Nah, teman-teman kalau mau mengambil kesempatan ini dipersilahkan, tinggal menunggu aja golden cross. Amannya adalah pada level saat ini time frame 4H golden cross dulu, baru teman-teman taking long position. Kalau em, mau ngambil resiko sekarang nggak jadi masalah. Stop lossnya jangan lupa. Time frame 1 jam. Bentar. Ya. Oke, kalau berdasarkan time frame 1 jam, at least teman-teman entry-nya di 0,52 ya. Ini eh, ini kita gambarkan sebagai pola kecil. Ini falling wedge kecil gitu. Kan sekarang berpotensi untuk breakout. So nanti breakout dan retestnya itu di sini dia Fibonacci 0,236, harganya 0,52. Perhatikan level Fibonacci ini tariknya dari mana? Tarik dari swing high, di sini all time high-nya ke swing low untuk mendapatkan rasio Fibonacci internal ini. Ini adalah KOTI, terus berikutnya apa barusan? Ada Solana. Oke. Solana mulai dari daily time frame dulu ya. Oke, Solana ini kan udah cenderung tinggi banget sebenarnya ya. Oke, sekarang sedang terkoreksi. Bentar. Ini oke, nah Solana ini em, oke. Nah, Solana kita lihat berdasarkan level support saat ini aja ya. Sekarang itu ada di Fibonacci berapa? Kalau dia di Fibonacci 05, 06, 0,382 mana? Oke, berarti 05, 06. Sip, 06. Nah, ini ya. Coba kita make sure dulu. Karena gue jarang ini ngecek Solana. Oke, 0618, 0618. Sip. Lalu gue oke. Nah, berdasarkan harmony pattern, kita lihat time frame 4H-nya ya. Time frame 4H apakah ada divergence di sini?
Time frame 4H di sini nggak ada divergence, kita lihat time frame 1 jam. Oke, time frame 1 jam di sini ada divergence, so potensinya memang reversal. Teman-teman berarti tunggu beberapa momen aja ya, karena memang di sini masih dalam fase konsolidasi. Tapi kalau teman-teman mau nunggu breakout pun berarti 145 itu adalah entry teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pasang jaring sekarang berarti teman-teman berani mengambil resiko. Tapi yang pada dasarnya kita udah melihat time frame 1 jam itu ada bullish divergence. So potensinya kemana? Berhubung kita lihat 0618 di sini 0618 berarti ada kita berdiri di antara dua kemungkinan. Cuman Solana masih bisa all time high. Kalau all time high pun kita akan tarik Fibonacci. Oh di sini udah ada ya. Nah di sini kita keluarin Fibonacci eksternal. Eksternalnya berapa? 1618, 1272, 1414 untuk target price berikutnya. Karena berhubung ini harmony pattern ya. Di sini kan koreksi ya, ini namanya flat corrections bukan zigzag ya. Kalau zigzag berarti penurunan saat ini harus ke 1414, 1272, 1618. Bisa juga ke 113. Berhubung sekarang kan retrace-nya di 06 sama 06 ya, berarti sekarang kita akan melihat potensi kenaikan itu 1618 sebagai apa namanya ini? Sebagai referensinya ya. At least teman-teman harus melihat 1272, 141, 1618. Nah, kalaupun ini bentar ya. Berhubung kita melihat adanya bullish divergence pada time frame 1 jam, anggaplah gue udah ada gambaran belum sih di sini? Oh, belum ada deh. Nah, ini ya. Kalau teman-teman melihat ini sebuah falling wedge atau teman-teman melihat ini sebuah apa namanya? Bull flag gitu boleh aja, nggak jadi masalah. Nah ini target price berikutnya berarti gini ya. Nah gitulah potensinya 1272, 1272, 141, 1618. Oh nggak ada tadi, kalau nggak salah gue ngedenger ada ini. Ini Solana ya, entry point teman-teman di mana entry-nya itu berarti kita akan melihat pada time frame kecil aja dulu ya, 1 jam. Gue masalahnya belum bisa ini nih, belum bisa apa namanya live di YouTube. Gak tahu, gue juga bingung. Nah kita lihat berdasarkan rasio Fibonacci untuk entry point teman-teman ya. Oke, terus kita keluarin internal Fibonacci. Ya pas lah 147. Range buyback teman-teman. Kalau gua pribadi sih sebenarnya ya ngelihat di sini aja ya. Ngelihat 1 jam, oke 1 jam udah golden cross. Time frame 4 jam, coba lihat dulu 4 jam. Acuannya kalau enggak 4 jam golden cross teman-teman entry nggak jadi masalah. Atau teman-teman kalau mau melihat berdasarkan rasio Fibonacci berarti rasio Fibonacci-nya 0236, tarik dari atas swing high di sini ke swing low di sini di harga 147. Range pembeliannya berarti teman-teman melihat level supportnya adalah berdasarkan kotak kuning. Nah ini dia. Ini dia 145, 147. Ini dia Solana. Kalau ini terjadinya di saat alt season. Terjadi di saat alt season. Kalau yang sekarang target price terdekatnya itu adalah di sini berarti 113. Karena ini adalah zigzag correction. Kalau ini dia di 1414 berarti 1618 di sini. Bang, Ya. mau tanya kan besok BNB ada event. Ini enaknya BNB dilepas dulu atau enggak? Soalnya kan besok katanya jam 4 subuh ada penurunan. Bentar ya kita lihat dulu BNB. Sebenarnya event CZ itu kan di event sampai tanggal 20 ya. Sampai tanggal 20. Tanggal 20 berhubung masuk ke fase apa namanya? Fase full moon, jadi
Hah? Tergantung lu mainnya di mana, ada main di spot apa main di future. Di spot. Kalau main di spot sih hold aja karena gue juga masih hold. Oke, siap. Makasih, Bang. Nah, berikutnya ya, target price terdekat berikutnya karena ini 1428 yang dimana sebenarnya 1414 Fibonacci. 1414 Fibonacci tarik dari mana? Dari A ke B seperti ini untuk mendapatkan rasio Fibonacci penurunan B sama C. Nah, 1414 ini 1428 kan. Pada dasarnya 1428, dia sub lah gitu. Terus ini target price berikutnya berarti kenaikan C sama D di 0786. Harganya 169 paling dekat. Kalau teman-teman mau swing beberapa hari ke depan berarti ke sini. Untuk long termsnya ini, long termsnya barusan. Ini Solana, terus apa lagi teman-teman tadi ada ya? Oh ya BNB ya, BNB. Bentar sembari minum gua. Ambil napas dulu bang. Ya. Nah, BNB sebenarnya di sini time frame 4H udah ada bullish divergence. Pas banget tadi apa BSC ya, lalu ada yang masuk. Halo teman-teman, selamat datang yang baru bergabung. Buat yang belum matiin mic, tolong dimatiin mic-nya dulu karena feedback. Nah, di sini berarti kalau teman-teman melihat ini adalah ya bisa dilihat sebagai falling wedge gitu ya. Ini. Berarti ini kelihatannya pada time frame kecil. Nah, ini kan udah breakout dari retest. Ini tunggu aja dulu, jangan apa ya santai aja dulu, nggak usah masuk sekarang karena belum ada hidden bull. Nah, di sini masih berpotensi konsolidasi. Kalau di sini range harga 442 ya. Range harga 442 sampai dengan 418 itu membentuk lower high yang baru gini kan. Di sini contohlah begini saat ilustrasinya ya. Berarti kan di sini ada hidden bull jadinya. Nah, gitu. Kalau di sini dia lebih tinggi dibanding ini, maka ini adalah hidden bull. Di saat fase tersebutlah teman-teman entry. Kalau sekarang jangan. Kalau mau ngambil resiko sih nggak jadi masalah. Karena konfirmasinya harus ada hidden bull ya kalau breakout dari retest. Ini BNB karena potensinya adalah berdasarkan harmony pattern, gue masih stick sama Fibonacci 113 545 untuk target price berikutnya karena di sini 13 kan boleh juga di 0786 cuma berhubung kita melihat ini adalah potensi dari inverse head and shoulder, ini target price dari headnya ya. Maka kita akan melihat breakout Fibonacci 0618. Nah, seperti ini. Mau seperti ini pun sebenarnya nggak jadi masalah gini ya. Kalau gue pribadi kalau untuk yang target price itu untuk head and shoulder gue akan bagi jadi dua. Pertama gue akan mulai dari right shoulder untuk target price pertama. TP2-nya itu adalah di saat breakout dari neckline-nya. Di sini ya neckline-nya. Dengan potensi target price itu adalah Fibonacci 1272 573. Untuk saat ini kita lihat 545 dulu berdasarkan rasio shark. Gitu ya. Jadi lihat ya teman-teman, entry-nya ada dua berarti. Entry di sini di saat ada hidden bull atau entry di sini di saat breakout harga 442 Fibonacci 0618. Karakteristiknya pasti akan selalu seperti ini. Nah, gitu dia. Ini BNB ya, berhubung sampai tanggal 20 si Z di Dubai, jadi ya bukan ini juga ya, yang nggak tahu juga ya mempengaruhi pergerakan harga atau tidak terhadap BNB, tapi kalaupun ada sentimen positif biasanya pasti akan mempengaruhi pergerakan harga. Ini BNB, terus ada Holochain, HOT juga jarang nih kita analisa.
Nah, hot ini sekarang ada di level support, lagi testing, time frame daily, kayaknya ada hidden bull ya. Bentar deh. Hmm, oke. Kita harus lihat pada time frame kecil. Kalau di sini, oke, sip. Nah, di sini pada time frame 1 jam, berhubung sekarang udah di level support, RSI dan juga MACD 1 jamnya memberikan sinyal bullish divergence. So, potensinya reversal. Oh, MACD-nya belum. Oke, jangan, hati-hati, ini false ya. Hati-hati false karena MACD-nya tidak memberikan sinyal tersebut. Ntar kita lihat 15-nya dulu. 15 cenderung mendatar, cenderung lemah, walaupun time frame 1 jam RSI dan 15 menitnya memberikan sinyal hidden bull, bullish divergence. Cuma ini masih sangat beresiko. At least teman-teman kalau mau taking long itu di saat MACD golden cross time frame 4A atau breakout dari Fibonacci 0,5 karena neckline-nya itu 0,5 Fibonacci di harga 0,01. Di sini dia 0,01. Kalau lihat dari daily time frame sih sebenarnya jenuh ya dia. Nah, gini deh, kita lihat berdasarkan trigger Bitcoin season aja. Kalau kita lihat BTC season, lalu ini alt hot itu masuknya ke market cap apa ya? Gua nggak terlalu hafal dia market capnya apa. Nah, cuma kalau ternyata pada level saat ini BTC season, BTC season terus hot terkoreksi, maka kita akan melihat penurunan itu ke level support paling dekat di sini ya. Level support paling dekat. Kenapa bisa seperti itu? Di sini kita melihat ada potensi MACD time frame daily dia dead cross, tapi belum valid ya. Kalau dia valid dead cross, maka ini adalah hidden bear. Hidden bear itu adalah mana sih? Nah, di sini hidden bear itu adalah sinyal penerusan tren menurun. Kita akan melihat penurunan itu mencapai ke 0,007 atau level support ini dia, karena memang di sini level support kuatnya. Di sini pada time frame 1 hari kemarin ada RSI-nya memberikan sinyal bullish divergence. Cuma MACD-nya enggak dia. MACD-nya enggak. Nah, lihat ini ya potensinya ya. Jika BTC season si hot terkoreksi, maka ke level ini. Kalau ternyata alt season tanggal 20 ngikut naik ke atas, at least teman-teman melihat level resisten 0,5 Fibonacci, range harganya itu adalah ini deh. Karena di sini dia ininya apa namanya? Multiple rejections ya. 0,01 sama 0,009. Ini dia. Ini adalah hot dengan potensi kenaikan double top pastinya ya. Double top dia. Di harga berapa nih? 0,01. Kalau untuk long termsnya ini gue belum hitungin. Nanti kita akan hitungin long termsnya. Apalagi barusan. Setelah hot itu ada atom. Abis atom Doge ya. Oke, atom. Atom all time high ya. All time high nggak sih? Oh ya. Atom ini all time high. Overall atom sebenarnya masih bullish ya. Ada yang bentar kita harus lihat ini dulu. Coinbase. Oh ya, sama aja berarti. USD. Oke, ya overall atom ini masih bullish.
Dan sekarang bentar kita lihat daily time frame. Oke, ini adalah level resisten ya berarti. Hmm, ini level ini level supportnya, dan sekarang Cosmos itu udah berada pada level support dan potensinya adalah bottoming. Di sini bottoming dia time frame 4H. Kalau teman-teman mau entry, ikutin Golden Cross. Atau jika kita melihat berdasarkan rasio Fibonacci, kita melihat Fibonacci 0236. Tariknya dari mana? Kita tarik dari all time high-nya sampai ke level support seperti ini. Ke swing low-nya kita keluarin Fibonacci 0236 internal. Nah, sekarang kan lagi tertahan di Fibonacci 0236 ya. Teman-teman, dia di sini dia range buyback-nya. Ini dia, breakout dari 236, pasang jaring di harga 32,7, 32,8, 32,9 sampai 33 berarti ya. Sampai 33 untuk buyback atom. Dengan potensi kenaikan paling dekat itu level resistennya di 43,3. Ini dia atom, bentar. Kita harus lihat dulu. Ini kan dia harmony patternnya sebenarnya. Kalau di sini 886, maka valid ini adalah harmony pattern. Oh ya, oke. Ini 886 ya, berarti valid harmony pattern. Kita tarik dari X ke A, target price berikutnya adalah all time high ya. Target price berikutnya adalah estimasinya di sini aja lah. Double top. Nah, ini dia. Karena di sini harmony pattern, ini masuknya ke bet. Sorry, bukan ke bet, bener. Ini adalah atom. Terus apa lagi barusan? Oh, Dogecoin. Abis Dogecoin kita bahas Shiba. Doge USDT. Doge enggak ini ya, enggak seru sekarang. Enggak ada pom-pom. Oke. Dogecoin masih bermain pada apakah ini jadi namanya bearish trend ya, atau descending channelnya, atau teman-teman mau menyebut ini bearish channel juga boleh. Kalau kita lihat pada daily time frame, ya daily time frame, oke. Level supportnya di sini ya guys. Level support Doge itu di sini. Kalau ternyata pada level saat ini MACD dead cross dan BTC season di Dogecoin turun, maka worst case-nya adalah di 0,19 karena di situ memang level supportnya. Lalu kalau kita lihat pada time frame 4H memang belum memberikan sinyal bullish divergence. Ini hati-hati ya. Nah, ini yang kita sebut dengan bullish divergence tipikal yang lemah karena berada pada di antara 50 dan 30, tidak terjadi di antara 30. Ini tipikal yang lemah, jadi harus hati-hati. Ini jebakan coy. Potensi dia reversalnya cuma 20 sampai 30% dia. Masih menjemput level support terdekatnya lagi. Level support terdekatnya di mana? Kita cari dulu. Kalau di sini 0618 sih ya masih ada acuan ya. Oke. Nah, ya.
Harapannya kalau gua pribadi di sini akan terkonsolidasi dulu, kalau penurunan pun ke 0,19, cuma harapannya terkonsolidasi pada level saat ini. Tapi kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam itu memberikan sinyal bullish divergence. Acuannya kalau mau entry buy atau long Dogecoin itu golden cross time frame 1 jam, karena ada potensi golden cross kalau dilihat berdasarkan RSI yang sudah memberikan sinyal bullish divergence gitu ya. Dan oke, estimasi worst case-nya di 0,786 sih, karena kalau tipikalnya bullish divergence itu kan dia ada yang satu seperti ini ya, membentuk ini lower high, ini lower low, terus dia membentuk higher di sini, terus dia membentuk lower low lagi gitu ya. Jadi range harga ini nanti yang teman-teman lihat. Nah, cuma ini kan yang ininya berdasarkan Fibonacci di sini. Tapi kalau kita lihat berdasarkan rasio Fibonacci time frame 4H, berhubung ini kan koreksi dari sini ya. Ntar kita cari jalannya dulu. Nah, di sini ya. Nah, level resistennya adalah sekarang 0,236 di harga 0,23 di sini. Kalau teman-teman ragu masuk sekarang, at least teman-teman bisa entry-nya nanti di atas 0,23 karena level resistennya di situ. Nah, dengan potensi akan ini dia seperti ini. Oh, oke. Time frame 4H. Di sini kalau valid ya, kalau di sini nanti valid, ini masalahnya time frame 4H memberikan sinyal hidden. Nah, tinggal kita menunggu time frame 4H MACD-nya golden cross. Kalau MACD-nya golden cross pada time frame 4H maka valid pada level saat ini BTC memberikan sinyal hidden bull. So, kalau berdasarkan chart pattern maka ini ada potensi kenaikan seperti ini kan, lalu pasti akan tertahan dulu karena memang potensinya akan memberikan pola ini, jadi akan membentuk pola seperti ini. Bisa teman-teman sebut sebuah pennant atau sebuah triangle juga nggak jadi masalah, tapi gua ngeliat ini adalah bullish pennant, jadi roadmapnya akan membentuk seperti ini ini ya 0786. Oke sip ya, potensinya seperti ini dia. Kalau untuk long termsnya gue belum lihat ya long termsnya, cuma kita lihat berdasarkan yang ada teman-temannya yang lain 0786 di harga 0,5 sebagai level resisten paling jauhnya untuk saat ini. Kalau all time high-nya kita melihat berdasarkan bull run nanti aja, kalau memang bull run alt season pasti Dogecoin juga akan all time high gitu. Terus apalagi barusan Shiba. Bang, izin nanya bang, maaf ya bang, nyala sebentar bang. Jadi kalau misalnya all season tuh ya kemungkinan balik ke ATH tetap ada ya bang, kalau misalnya kayak Doge atau Holochain gitu ya Ya bang. ada, cuma nggak semua ya, nggak semua akan all time high karena memang kemarin kan udah all time high. Sekarang itu kan Bitcoin ada sedang berjalan pada wave 5 dari Elliott Super Cycle gitu ya. Bukan Super Cycle, sorry, di primary-nya. Nah, potensinya kalaupun sekarang kalau kita lihat berdasarkan altcoin yang big market cap, berarti market cap besar, ada potensi altcoin itu seperti BNB, Ethereum, terus XRP, lalu apalagi ya yang masuk ke top 10 atau top 15 itu pasti akan all time high karena masih berjalan di wave 5-nya semua mengikuti pergerakan BTC. Nah, kalau untuk koin-koin yang seperti NFT dan kawan-kawan itu kan sekarang udah memang harganya udah tinggi ya. Apalagi kalau Shiba, Shiba gimana ya? Gue juga nggak bisa bilang lah kalau Shiba. Karena Setengah micin berapa? Shiba ya. Setengah micin ya Shiba tuh Iya, bang. kalau Shiba itu kan
Ya semua koin micin pasti akan mengikuti Dogecoin sih ya. It just a matter of time sebenarnya gitu. Tergantung teman-teman aja berani invest apa enggak. Kalau gua sendiri sih nggak berani invest. Nah di sini kalau untuk itu berarti teman-teman harus melihat yang big market cap seperti BNB, XRP, Ethereum yang memang sekarang pada wave 5 primary-nya. Nah kalau untuk Shiba sendiri ini ya Shiba itu sekarang ada di Fibonacci 0786. Kalau Shiba breakout dari level saat ini bisa berpotensi ke level tersebut barusan 113. Nah 113, 1272, 141, 1618. Tapi ternyata kan level resisten ini kuat ya menahan harga. Maka ya 0786 ini potensinya gini dia. Dari X ke A. Nah potensi penurunannya adalah kesekian. Gitu. Nah di sini teman-teman bisa pasang long. Ini time frame 1 jam ya kayaknya di sini bearish divergence-nya. Ya, bearish divergence-nya itu time frame 1 jam, nggak ada hidden bullish divergence pada level saat ini. Nah, jadi teman-teman gunakan kesempatannya ini karena Fibonacci 1272, 141. Ini tariknya karena potensinya berarti seperti ini dia. Shiba. Ini kita buat make sure dulu ya. Buat make sure dulu ini dia terkoreksinya di mana. Ntar coy. Mana sih? Nah ini dia. Ini terus ke bawah. Oke, Fibonacci 0786. 0786 udah betul. Terus kalau dilihat berdasarkan level koreksinya berarti ini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. Berarti kita harus cari D-nya. Cari D-nya dari mana? Kita tarik Fibonacci dari sini sampai ke sini. Terus kita keluarin eksternalnya Fibonacci 113, 141, 1618, 1272. Nah 1414, 1272 ya. Ini dia. Nah 1, 2, 3, 1, 2, 7, 2, 1, 4, 1, 4. Ya potensinya di sinilah 1414 karena memang level supportnya di situ. Gitu dia. 1414. Jadi taking long positions teman-teman atau mau buyback Shiba 0, desimal aja ya. 1686 sama 1507. Ini adalah bullish pattern. Kenaikan ini itu kita lihat berdasarkan Cypher pattern. Cypher pattern kenaikannya dari mana? Kenaikannya kemana? Ke Fibonacci 0786. Jadi ntar teman-teman tarik kalau ini udah terjadi ya, sudah terrealisasi turun ke level tersebut di D, tarik dari A ke D Fibonacci, cari 786 itu dia target price-nya. Atau 113. 113 juga berpotensi. Kalau ternyata ini dia retrace-nya di 113 atau 1272. Berarti kenaikannya ke 113. Tarik Fibonacci dari A ke D. Itu Shiba. Koti udah TKO. TKO, BNB, Cake, Bake itu ngegas ya dia. Kalau BNB ngegas, TKO, Bake, Cake juga pasti akan ngegas. Time frame 1 jam. Berhubung sekarang di Fibonacci 0618, kalau teman-teman mau ambil resiko sekarang masuk boleh, tapi kalau teman-teman mau tunggu beberapa saat karena memang ada potensi TKO itu masih bisa turun lagi ke level support. Nah, masih ada potensi ya ke level support. Jadi gini dia. Ini range buyback TKO 1,7, 1,76.
1,76, 1,73 range buybacknya, at least double bottom lah nanti. Kalaupun nanti dia menurun lagi, dia double bottom. Berarti ya target ini aja entry pointnya di sini. Kalau teman-teman mau ambil di level support, kalau teman-teman mau taking long di saat breakout, ya berarti teman-teman lihat Fibonacci 382 di harga 1,8. Ini dia 1,8. Kalau takut juga, ya udah tunggu breakout dari Fibonacci 0236 di harga 2 nih. Ini kan Fibonacci 0236 di harga $2 level resisten kuatnya. Ya, kalau takut juga ya masuknya di situ. Tunggu breakout dari test. Gitu. Berhubung sekarang masih murah, ya udah gunakan kesempatannya. Karena time frame 1 jam ini memberikan sinyal bullish divergence. MACD-nya sih enggak sebenarnya. Kita lihat time frame 4H aja dulu bentar. Oh iya, time frame 1 jam RSI sih sebenarnya yang ngasih. Bentar. Coba ini harmony pattern sih sebenarnya, bentar ya. Biar oke gitu. Kalau dia 113, iya. Nah, di sini kan dia 113 ya. A, B, bentar. Ini 113. Nol 0786, 0886, 0618, 0786. Oke. 113, bentar gue lupa. Oh ini. Oke, 186. Mana TKO? TKO. Oke. Ini ya. Target price pada level saat ini paling dekat itu Fibonacci 786 pada level resisten di sini. Jadi kegunakan kesempatannya saat ini untuk buyback. Gitu. Atau kalau teman-teman ragu ya tunggu MACD 4H Golden Cross, atau lihat 1 jam dulu bentar. 1 jam udah Golden Cross ya. 1 jam udah Golden Cross. Ya kalau ragu ngambil di level support, tunggu 4H Golden Cross aja. Ini dia TKO. Apalagi barusan BNB udah. Polkadot bang. Polkadot bang. Polkadot ya. Nah, Polkadot. SafeMoon. Emang SafeMoon ada di ini? SafeMoon tuh bukan nggak ada di sini. Nggak Iya, ada bang, di SafeMoon. Gecko dia adanya kan ya? Yep. Apa sih barusan? Gue mau lihat apa sih? Polkadot Elis bang, Elis. Mas, Bang, saham buka. Hah? Saham buka. Muka. Bukalapak. Oh, buka. Thank you ya. Ya. Oke. Oke. Time frame 1 jam udah kasih sinyal bullish divergence. Kalau teman-teman mau entry, teman-teman bisa gunakan kesempatan saat ini untuk taking long position atau tunggu breakout dari level resisten neckline. Nah, level resisten ini ya 3033 nih. Kan di sini belum breakout secara sempurna. Kalau dia udah breakout secara sempurna pasti akan retest lagi di sini dia. Nah, gitu deh. Ini deh, breakout dari garis trend line, menurun lagi ke level tersebut, naik. Ini dot. Bentar.
15 ya, time frame 15. Oke, time frame 15. Ini sih masih ada potensi ya, masih ada potensi terkonsolidasi. Bentar. Time frame 15 udah ada bullish divergence. Patokan teman-teman mau entry long itu berarti sesuaikan berdasarkan harga golden cross MACD time frame 4H. Karena lihat pada time frame kecil udah ada bullish divergence ya pada MACD dan RSI-nya. Dengan sekarang itu memang ada dalam fase breakout dan retest di daily time frame. Oke. Ini adalah hidden bullish divergence pada dot. Gue nggak lihat baru. Nah, bener ya, berarti teman-teman mau masuk dot, entry-nya sesuaikan berdasarkan harga golden cross dari time frame 4H. Dengan potensi kenaikan terdekat 41,46 dolar. Dengan target price, target price berikutnya itu adalah all time high ya. Oke, dia di sini, kita tarik di sini. Nah, berapa nih berarti? Oh, sini sih. Oh ya udah sama aja sih sebenarnya. Kalau berdasarkan logaritmik tarik dari bawah sini ke neckline, target price-nya sama aja. 45, 49 kan all time high kemarin. Kalau berdasarkan target price yang di sini, ini kan ascending triangle ya, atau teman-teman bisa melihat inverse head and shoulder juga. 41 ya sama aja di sini dia. Karena level resistennya itu memang di 41. Bang, serok di mana bang? Dot bang. Dot. Ini time frame 4H. Time frame 4H golden cross. Sesuaikan berdasarkan harga time frame 4H golden cross aja. Kalau lu ragu, bentar. Oh berarti retest dulu berarti dia ya? Ini lagi fase retest justru. Ini lagi Siap. Ini kan teman-teman mau melihat ini sebagai ascending triangle bisa, mau melihat sebagai inverse head and shoulder bisa. Kalau inverse head and shoulder target price-nya itu adalah ini kan 41,5 dolar. Nah, ini sekarang pada fase retest karena di sini ada hidden bullish divergence pada time frame 4H, so potensinya meneruskan trennya ke harga sekian. Kalau teman-teman mau masuk, entry-nya sesuaikan berdasarkan harga golden cross. Di saat ada golden cross nantinya teman-teman entry long boleh. Itu dot. Apalagi tuh? Semua koin oke sih kalau entry-nya pas barusan, iya betul. Bang, ini kan gua pegang Bang BNB. Oh, BNB udah tadi. Dot. Bang V mau nanya dong, Mangga. itu apa namanya? BTC nanti koreksinya sampai 46.500 gitu. Kalau berdasarkan Shark ya ke 46 karena kita ini ya melihat melihat psikologi market. Kenapa? Karena daily time frame itu kan belum retest. Nah, daily time frame itu belum retest. Pada dasarnya level resistennya itu kan ini. Ini level resistennya. Kemarin yang solid ditembuskan di sini sebenarnya level resistennya. Maka dari itu di sini Fibonacci 0786. Nah, daily time frame itu belum retesting. Gua nggak ngecek kemarin yang BTC USDT Binance, ternyata ini nggak ada. Kalau di Bitstamp ini ada pump and dump. Cuman kalau di BTC USDT Binance nggak ada. Itu berapa hari dari sampai koreksi segitu bang? Apa? Kira-kira
Kira-kira dia yang koreksi sampai 468 apa 46500 itu berapa hari ya? Bisa jadi sehari nggak? Kalau berdasarkan astrologi trading besok subuh ya kalau nggak salah jadinya ya. Mudah-mudahan sih salah ya. Jadi langsung naik ke atas. Kalaupun mengikuti astrologi trading besok kan subuh jam 3:30 itu masuk ke fase first quarter. Setelah masuk first quarter Ya. itu masuk ke fase gibbon. Itu adalah fase koreksi dan konsolidasi. At least 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu masuk koreksi konsolidasi. Kalau di level support masuk ke fase akumulasi, jadi gunakan kesempatannya berhubung ada di level support nantinya gunakan itu untuk akumulasi untuk buyback. Nah, tanggal 20 masuk ke full moon sudah dipastikan akan reversal gitu. Reversal lagi ya. Ya, Oke. itu dia. Oke, thank you Bang V. Berarti sampai tanggal 19 Ya, ya. sampai tanggal 19. Kemungkinannya dia. Oke. Koreksi. Oke, thank you Bang V. Yo, Assalamualaikum Mas Foy. Waalaikumsalam. Kalau BTCD-nya gimana Mas? BTCD Masih naik lagi atau turun? masih naik dia. Sampai 49%. Level resisten terdekat Bitcoin dominance itu bentar. Salah. Di sini dia. Nah, 49,29 resistennya di sini. Berarti ini cuma turun sementara ya? Ya, di sini turun sementara untuk testing walaupun di sini kita ada time frame 4-nya udah ada bearish divergence. Cuma ini ending ya, diagonal ending. 1 2 3 4 5 dia di sini. Nah, ini nanti bentuknya rising wedge kalau dilihat berdasarkan pola ya. Lihat berdasarkan pola ini nanti diagonal ending 1 2 3 mana sih hitungannya 1 2 3 4 5 ini kosong 1 2 3 nanti 4-nya gue belum hitung ya 4 di mana 4 dan 5 kalau 5-nya di sini berarti potensi terkoreksinya lumayan lah 50% dari tingkat kenaikannya ini. Nanti tinggal tarik Fibonacci dari bawah sini sampai ke atas sini, cari Fibonacci 0,5-nya sebagai level support dari Bitcoin dominance. Pasti kalau ada penurunan ke 50% itu udah dipastikan alt season. Nah, di saat nanti ternyata terkorek di level 0,5 Bitcoin dominance-nya naik lagi, balik lagi Bitcoin season, itu bagus juga sih buat Bitcoin karena pasti akan all time high-nya tinggi gitu, bisa 87 gitu. Jadi patokannya ntar di sini aja dulu baru nanti kita hitungin lagi. Terus tadi apa barusan ya? AVAX. Oke, makasih Mas. AVAX. Bentar ya, AVAX. Kayaknya ini time frame 4H-nya hidden bull deh. Iya, time frame 4H ini hidden bull ya. Dia kan breakout dan retest. Bentar gue minum dulu. Mulai dari daily time frame dulu bentar. Nah, sekarang doi itu udah di level support. Yang tadinya adalah level resisten. Ini kan fase retest ya, baru breakout dan sekarang lagi retesting. Daily time frame itu ada hidden bullish divergence. So potensinya reversal tinggi nih AVAX. Tinggal nunggu apa? Nunggu golden cross time frame daily. Di sini. Kalau daily time frame-nya golden cross, jadi potensinya moon nih. Tinggi nih pasti.
Kalau lihat dari polanya sih kayaknya diagonal ending ya. Akan all time high, cuman dia di diagonal ending. Jadi di saat harga itu sudah menyentuh level resistennya atau target price-nya, dia terkoreksi dalam deh. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, estimasinya kita akan melihat 1618 sebagai target price berikutnya kalau berdasarkan logaritmik. Ini all time high. Nah, coba tanpa logaritmik ya. 198. Ini hitung dulu nih 198. Kita remove drawing, logaritmik kita matiin. Di sini kan dia udah masuknya ke harmoni sebenarnya. 1 0618 sebagai level support saat ini. 0618. Oke. Kalau 0618 berarti potensi kenaikannya kita melihat 1272, 141, 1618 dari level saat ini. Fibonacci eksternalnya acuannya adalah 1618 ya. Seperti yang gue bilang barusan, ini adalah diagonal ending karena di sini udah ABCD pattern coy. Nah, AB06. Nah, 1618. Tadi berapa sih? Gue lupa all time high-nya. Yang pakai logaritmik. Gue hapus lagi. 100-an ya kalau nggak salah tadi. Ya enggak sih? Gue lupa sendiri. Oh iya pas juga sih. Dia kalau nggak pakai logaritmik dia di 93. Oh 198. Oke. Kalau 198 rasanya kejauhan sih ya. Lihat aja berarti yang paling deket itu men. Paling deket itu berarti di harga berapa tadi? 94 ya. Paling deket itu 99 ya 99 berarti. Paling deket 99. Fibonacci 1618 di harga 97. Oh iya kalau ini cup and handle udah kena sih berarti. Ya, ini dia paling deket. Kalau sekarang mau entry time frame 4H golden cross aja nih patokannya. Kalau time frame time frame jam 1 jam pasti ada divergence. Kalau 1 jam RSI ada, ya MACD nggak ada. Time frame 15 menit berarti nih. Ya 15 menit MACD ada divergence, time frame 15 menit RSI juga ada divergence. Nah kalau teman-teman mau entry sekarang kalau mau ambil resiko sih dipersilahkan aja ya kalau mau ngambil resiko. Kalau nggak mau ngambil resiko kita lihat berdasarkan koreksi ini aja dulu deh bentar. Kalau mau tunggu konfirmasi berarti at least Fibonacci 236. Ya, Fibonacci 236. Kalau teman-teman takut mau beli, tunggu konfirmasi naik ke 236, 236 baru beli. Range harganya 57, 58, 59 untuk buyback. Nah, seperti ini dia. Ini deh.
baru dia naik lagi ke atas. Mumpung sekarang masih murah sih sebenarnya, kalau teman-teman mau ambil resiko sekarang silahkan aja. Oh, time frame 1 jam juga ada bullish divergence. Iya. Time frame 1 jam MACD bullish divergence. Time frame ya, RSI juga ada bullish divergence nih. Oke. Berarti aman coy. Pada level saat ini memang support. Ini AVAX, apalagi barusan. Saham buka, Mas. Buka tuh apa sih? Buka Iya, lapak. apa ininya kodenya? Buka aja, BUK. Iya, .com benar. Thank you. Buka lagi promo ini. Buka kenapa ini bisa kayak gini ya? Astaga, Dalam banget itu. tahu. Kasihan banget. Emang ada yang beli ini buka? Itu pakai itu Hah? Bang, nggak pakai harmoni itu. Iya. Pakai belalang kupu-kupu belalang aja. kupu-kupu ya. Bingung deh. Ntar dulu deh, pakai ini dulu deh. Gua bingung jadi. Hmm. 135. Angkat tangan, lambaikan tangan kalau nggak mampu. Gue bingung bacanya gimana ini. Sudah kebingungan. Aduh. Supportnya di mana itu? Iya. Masalahnya MA juga belum. Ini MA juga nggak berkutik ini. Aduh. Kayak gini ya. 735. Oke lah. Ini kita lihat gampangnya dulu deh. Ini karena kan di sini bearish apa namanya? Descending. Descending berarti kan 1414 ya, 1414. Ya memang koreksi sih sebenarnya ya, harmoni. Cuman kocak juga 15 118 118. Patokannya Support kuatnya di mana tuh? patokannya ini aja. Tarik Fibonacci. Berhubung ini kan masih masuk fase koreksi ya. Tarik Fibonacci dari sini ke sini untuk dapat level support. Nah, berhubung ini udah mendekati 1272, estimasinya itu adalah 1414 1618 sebagai level supportnya di harga 650 690. Kalau lihat time frame kecil, ya time frame kecil juga masih jenuh sih, masih menurun dia walaupun sekarang udah di oversold ya. Udah di area oversold tapi belum ada potensi untuk reversal karena belum ada bullish divergence. Patokannya kalau udah di level support
ada potensi reversal, ada bullish divergence. 15 juga belum ada bullish divergence, jadi masih berpotensi untuk menurun. Ini dia buka 10 masa emang masih ada yang beli ya 10? Makasih, Mas. Kok 10 USDT sih? 10 USDT dia listing di mana nih? MACD 10. Dan berhubung harganya masih murah, time frame 4H juga memberikan sinyal bullish divergence, so potensinya emang reversal nih. Ya, sekarang di 931 dia berarti double bottom. Kalau teman-teman mau masuk sekarang aman aja coy. Mumpung harganya masih di 900-an gitu. Kan. Harga 1000 mahal, harga ratusan murah kalau 10. Potensi kenaikan paling dekat di sini 1329 karena multiple rejectionsnya di situ dia. Nah, ini dia. Multiple rejection di sini. Ini 10. Terus apa lagi barusan? Ellis. Oke. Ellis time frame 1 jam udah kasih sinyal bullish divergence, ya memang naik sih karena dia naik juga ya. Dan ada kenaikan di situ. Kalau teman-teman mau entry long atau buy, at least breakout. Kalau sekarang ini ya, kalau sekarang ragu mau buyback, itu breakout dari level resisten Fibonacci 236 internal. Nah, di sini dia. Di sini kan dia berpotensi mencoba untuk breakout tapi belum bisa. Level resistennya sebenarnya di sini dia 12,5 karena di sini ada level resisten, ada level support kemarin. Level support beberapa kali mencoba untuk turun gak bisa, pada akhirnya cuma turun. Ya, range buyback teman-teman berarti 12,5 11,7. Tadi aku udah masang bang Elis bang. Cuman waktu aku TP tuh terbangnya jauh bang. Rugi lah aku. Oh, tapi masih naik. Oh, berhubung di TP juga ya. Ya udah, berarti nunggu breakout aja. Nunggu breakout time frame 15 menit. Time frame 15 menit nggak ada hidden bear. Kalau ada hidden bear sih masih berpotensi untuk bawah sini ya. Cuman di sini nggak ada hidden bear, so ya time frame 1 jam. Time frame 1 jam. Oke. Ya, ini aja 11,75. Breakout dari Fibonacci 236 baru entry. Target price terdekat berarti 14,47 Fibonacci 786. Level resistennya di situ dia. Multiple rejectionnya di situ. Kalau dia breakout berarti 0618. Target price ya 17,9. 17,9. Iya benar itu dia. Ini dia Alice. OTW. Ini cup and handle apa namanya? Inverse head and shoulder, dia bisa berpotensi inverse head and shoulder. Kita lihat dulu di sini koreksinya di 0618 4786. 86 ya. Ya 786. Ya masih masuknya 0618 sih sebenarnya ini. Kalau ragu amannya sih beli sekarang ya, stop lossnya juga masih jauh masalahnya.
Stop loss bisa di 886. Kalau teman-teman ragu banget ya berarti 236 barusan di sini. Kalau ragu lagi berarti 382. Karena ini patokannya adalah inverse head and shoulder. Ini left shoulder, ini head, di sini right shoulder. Di saat dia breakout pasti akan selalu ada retesting seperti ini di 14,47, pasang jaring di 14,47 sampai dengan 15 dolar. Dengan potensi kenaikannya itu yang paling dekat 17,9 berdasarkan rasio golden ratio, karena golden ratio tersebut di sini ada beberapa kali rejections. Lalu jika 0618 breakout maka 0886 di harga 32 itu target price break. Ini dia Alice, apalagi barusan. XEC ya. Shiba tadi udah ya, Shiba. XEC juga lagi ngegas barusan ya. Ini aja deh. XEC. Dia ada apa sih nih ngegasnya? Apa karena season kah atau memang karena ada event? Oh dia jadi pump and dump begini. Oke. Time frame 15. Entry pointnya teman-teman ya, ikutin time frame 15 golden cross. Karena time frame 15 ini memberikan sinyal hidden. Bentar. Breakout. Oke, nah ini ada sinyal hidden nih. Ini time frame 15. Jadi ada potensi reversal pada level saat ini. Kalau teman-teman mau ambil resiko sekarang, mau pasang jaring, mau entry long sekarang, silahkan. Atau acuannya adalah MACD time frame 15 menit ini golden cross. Sesuaikan berdasarkan harga golden cross baru entry long. Ini sebenarnya Axis itu berada di ruang akumulasi coy. Ini dia ini swing low-nya. Ini rising bottom, ini rising bottom. Jadi nanti akan mencari lower price support. Lower price supportnya itu 25631 nih. Lower price supportnya 25631. Kalau gue lihat berdasarkan fase akumulasi atau week off, ini masuk ke fase C, masuknya nanti setelah C ada D itu lower price support, at least lower price supportnya itu, kalau ini sebenarnya udah masuk resisten sih ya. Iya lower price supportnya di sini. Berarti teman-teman melihat ini deh. 0,236 breakout 0,236 di harga 23192 di sini nih. Tarik Fibonacci 236 dapat dari mana? Dari sini ke bawah. Untuk mendapatkan Fibonacci 236 sebagai level resisten, kan kalau kita lihat juga di sini level oh ya di sini level resisten bertahan. Ya di sini lower price supportnya. Ini XEC. Satu lagi ya. Shiba udah, hedge bar. Kalau hedge bar nah, hedge bar time frame 4H sudah memberikan sinyal bullish divergence, jadi ada potensi untuk reversal. Kalau kita lihat berdasarkan ini kan dia flat corrections ya, bukan zigzag.
bentar kita lihat. Oh, gua belum gambar berarti. Nah, ini dia di 0,5. Kalau di 0,5 kita ukur dulu ya. Kita ukur berdasarkan rasio penurunan saat ini dia di 786. Oke, kalau 786 berarti ke atasnya juga 786. Harmoni patternnya itu seperti ini dia. Nah, di sini 0,5 kan. Ini adalah 0,5, di sini 786. Nah, di sini nanti ketemunya 786 lagi. Ini yang terdekat berarti ya. Ini terdekat. Pasti akan selalu terkonsolidasi lagi. 786 ini adalah bearish pattern. Terus kalaupun terkoreksi, koreksinya pasti akan ke sini nih. Koreksinya. Nggak akan jauh. Kalau ini doang ya. Apa namanya? Ini berdasarkan kalau ini sebagai referensi berdasarkan XA dari si Gartley sendiri, bet maksud gua. Nah, penurunannya bisa ke sini kalau berdasarkan referensi, cuma kalau melihat berdasarkan season terkoreksi pun at least ke harga 0,412. Ini dia. Turun ke bawah sini, terkonsolidasi, naik lagi. Ini dia H-bar. Kalau mau masuk sekarang dipersilahkan, kalau ragu-ragu mana dia? 0236 mana dia? Kalau ragu-ragu tunggu breakout 236. Nah, 0,35 ya, Fibonacci 0236. Kalau ragu-ragu tunggu breakout pada level tersebut baru buyback. Kalau sekarang mau ambil resiko ya dipersilahkan gitu. Cuma kalau tertahan pada level saat ini masih berpotensi untuk menurun lagi ke 0,32. Jadi taking long-nya atau buy-nya di sini juga untuk pasang jaring. Ya, ini adalah altcoin malam ini yang sudah kita analisakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Semoga membantu. Ini videonya gue akan upload di YouTube ya guys. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita tutup? Ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Mungkin teknik analisa atau apa gitu? Iya, pada tidur nih kayaknya. Aman. Thank you Bang P. Oke, thank you ya. Kalau gitu kita sudahi. Sehat-sehat ya semuanya Mas ya. Faye. Thank you very much. Siap, thank you Bang P. Guys. Thank you Bang P. Oke, thank you guys. Bye. Thank you. Sukses Bang. Oke, sukses juga buat teman-teman ya. Oke, thank you Mas Gali, thank you Mas Hendarto Rudi, thank you Mas El, thank you Mas Eager Tracker. Yoi, namanya keren juga Eager Tracker. Mas Faye, Ya, mau tanya apa dong, tuh? kalau yang koin SPS atau UU bagus buy di Apa mana tuh? ya supportnya? Token SPS, SPS, Splinterland, Splinterland, SPS tah? ya Di mana itu SPS. adanya? Oh, kayaknya mesti di Get.io deh, Oh, Get nggak ada IO, di berarti Trading koin View. Gecko. Iya kayaknya. SPS, apa namanya Splinter? Iya, Splinterland. SPS coin gitu ya? Token. Splinterland, dia NFT. Dia kalau mau lihat di Pucoin sih, Pucoin. Splinterland. Oh iya NFT.
Ya, kan ada Iya. mana sih? Pernah beli nggak? Lagi mau incar itu sih di harga bagus sih. Sekarang lagi naik kan. Oke. Iya 0,75 ya. Supportnya 0, trading view belum ada ya. Market cap-nya berapa? 120, ya 120-an ya. Kalau price-nya ini mau di trading apa di long term? Sampai Desember Januari lepas deh kayaknya kalau di bear market. Oke. Gate.io. Kalau di Gate.io bisa dibuka ini nggak sih? Bisa lihat Saya chart juga nggak sih? kurang tahu. Bisa lecet. Tanpa kita ini kan? Iya, tanpa. USDT dia. Iya, USDT. Di time frame 30 ya. Yes. Bisa langsung gantiin. Time frame 26. Kok cuma sampai 30 ya? Mestinya ada 1 hari sih. Oh ya? Itu 1 day. Oh 4 hari ada. Oke. Ini masih berpotensi sih meneruskan trennya. Kalau Mas mau beli sebenarnya nungguin Golden Cross MACD aja karena time frame 4H memberikan sinyal hidden bull nih dia. Masih ada potensi meneruskan trennya. At least dia double top lah. Mentok-mentok. Kalau time frame 4H memang belum ada kejenuhan walaupun dia udah ada di area apa ini namanya overbought, jenuh beli. Daily time frame mana sih? Ini dia. Ya time frame 1 jam 1 hari pun masih oke, belum ada bearish divergence, so masih ada potensi meneruskan trennya dia. Kalau mau berpatokan kepada RSI atau berpada apa namanya MACD oscillator, Mas bisa gunakan time frame 4H sebagai acuan. Ini dia. Time frame 4H sebagai acuan. Kalau sekarang sih udah telat ya, karena udah enggak sih. Tunggu ini aja MACD Golden Cross. MACD Golden Cross sesuaikan berdasarkan harga MACD Golden Cross. Kalau mau entry. Di berapa Mas kira-kira seroknya? Itu nggak ada buat ini ya, per gambar. Terus buat gambar-gambar nggak ada ya, Mas? Ini. Iya, kayaknya nggak ada ya, kayaknya di Gate.io ya. Ada.
Oke. Nggak kelihatan. Sama kayak ini dia. Sama kayak apa namanya? Hmm, nah, aku nggak mau full screen. Kalau BTC koreksi gitu, Hmm. apakah kayak alt season atau NFT kayak gini ikut drop atau malah naik Kalau dia? BTC season koreksi. Kalau BTC kalau alt season biasanya NFT turun deh. Kalau NFT pasti turun. Oh, kalau alt season malah Iya, turun ya dia. alt seasonnya buat NFT dan yang kecil-kecil lah. Low market cap dia itu patokannya adalah Bitcoin dominance turun, Bitcoin stabil, baru altcoin dengan market cap kecil seperti yang DeFi coin, yield farming, terus NFT itu ada siklus di situ. BTC diturun, Bitcoin stabil, baru alt seasonnya mereka. Oke, Gitu. oke. Kalau untuk yang market cap besar itu BTC diturun, BTC naik, BTC altcoin naik. Big market cap. Kemarin SPS dia naik barengan sama BTC naik dia. Kapan? Gimana? Hmm. BTC pas naik, dia SPS ikut naik ini. Pas mana yang di sini? Iya, dia ikut naik barengan sama BTC. Barengan sama BTC. Barengan plok berarti. Eh, lebih telat dikit lah dia Oh naik. iya, kalau barengan plok sih enggak. Pasti dia akan ini market capnya berapa sih? 120 120 juta. 20 juta. Kalau lihat dari pola sih dia yang ngikutin BTC memang. Cuman memang siklusnya aja. Coba lihat tanggalnya. Tanggal 5 bulan September tuh bulan berapa sih? 9 ya? 9 ya. 9. 9 tanggal 6. Mana 9 tanggal 6? Bulan Oke, 9 tanggal 6 terkoreksi. Iya, terus tanggal 20 bulan 9 naik. BTC itu kemarin naik itu tanggal Oktober ya, Oktober tanggal 6 ya. BTC naik itu kemarin tanggal 29 September. Oke, 29 September. Di sini dia naik bulan mana? 29 September. Oh, oke. Iya dia ngikut BTC berarti ya. Iya, hype-nya ikut BTC. Hype-nya ngikut BTC dia ini. Kalau new moon itu biasa kan lebih ke harga tinggi ya. Kalau full moon ke koreksi ya, bener gak sih Mas? Kalau full moon itu di harga support biasanya terjadinya. Oh, full moon ke support, kalau Hmm. new moon ke resisten Ya, gitu. new moon itu di saat harga berada pada resisten. New moon terjadinya itu pertanggal 2 bukan new moon, sorry. Full moon terjadinya di pertanggal 20-an atau minggu ketiga. Minggu ketiga dari bulan tersebut. Buat serok berarti bagusan full moon ya? Buat serok bagusan new moon. Oh gitu, new moon. Di saat new moon terjadi koreksi,
Nah, tentukan level supportnya. Supportnya mah sebelum terjadi full moon pasti kan dia ini lagi kan, apa namanya, ada konsolidasi pada level support gitu. Nah, nanti di saat ada new moon eh, di pertengahan bulan atau di 3 minggu bulan tersebut, nah baru ada full moon di situ. Tapi kalau ini SPS dia ngikut BTC kalau dilihat ya. Ini tanggal 29 Iya. dia naik. Tanggal 6 mana tanggal 6? Iya, tanggal 6 terkonsolidasi betul. Ini tanggal berapa lagi? Ini naik. Iya, dia naik juga. Iya sih dia masih ngikut isi dia. Trennya lagian juga masih bullish ya. Wah, udah di level resisten sekarang. Level resisten. Jadi ya perlu breakout dari level resisten ini. Kalau sekarang memang valid ada hidden bullish divergence dan berpotensi untuk breakout, berarti Mas di sini nih belinya di atas 736. Oh, 736 ya. Ini kan ada IMEI berapa? Oh ya, IMEI 30. Ini IMEI 30 di time frame IMEI 30 time frame 1 jam. At least kalau mau lihat time frame 1 jam itu lihatlah bukan IMEI, MA 30. MA 30 itu di harga 0,82. Breakout 0,82 entry buy. Karena garis Oke. trendline resistannya di situ juga. Nah, itu dia. Oke. Trendline resistannya di situ. Ini pasti akan konsolidasi sih. Estimasinya seperti ini gitu. Potensinya pun akan seperti ini. Jadi nggak akan langsung moon. Biasanya pasti akan consolidate. Mentok-mentok paling tanggal 20 ya. Oh, sebelum tanggal 20 beli gitu. Iya, lebih baik sekarang. Mumpung harga masih under lah gitu. Sebelum tanggal 20 alt season. Mudah-mudahan bener ya alt season. Tanggal 20. Entah Bitcoin season, entah alt season. Oke. Kalau mau serok berarti sebelum full moon Iya, ya. sebelum full moon. Oke. Mudah-mudahan Makasih, sih ya, Mas. mudah-mudahan Bitcoin dominance tanggal 20 nanti dia resisten biar dia koreksi gitu. Kalau koreksi kan BTC naik tuh berarti kan Iya, betul. all season lah. Oke, sip. Oke, thank you, Ya, Mas. Mas. Masih. Ya, Mas. So ya, buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, gue udah matiin belum ya? Oh belum. So ya, ini adalah malam yang luar biasa. Kita udah sharing-sharing sama teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi YouTube ya coy. Jadi teman-teman bisa mendapatkan analisa live seperti ini. Jadi nggak ada salahnya kan kita bergabung di dalam keluarga neraka. Masuk keluarga neraka banget anjir. Oke, gua Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena stay smile. I'll see you guys on the next live. Live apa berarti ya? Live analisa berarti. Oke, stay tuned. Oke, peace out.